Rahmatullah wabarakatuh. Al-Fatihata li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyaikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita masuk kepada kajian yang baru terkait tentang sunanul wudu'i, yaitu tentang sunnah-sunnah wudu. Kalau kemarin kita membahas tentang fardu-fardunya wudu, artinya kalau fardu itu sesuatu yang harus dilakukan. Bila ada salah satu dari 6 yang tidak kita lakukan, maka dapat dipastikan wudu kita tidak sah. Itu yang namanya fardu. Kalau yang namanya sunnah, namanya juga sunnah bila dikerjakan oleh kiai kita di dalam kitabnya. Kita harus paham pertama tentang syarat sahnya wudu. Syarat sah wudu itu ada 3. Kalau wudu kita mau sah, ada syaratnya. Kalau tadi fardu itu sesuatu yang harus ada pada saat kita berwudu. Kalau syarat sah wudu ini harus kita persiapkan sebelum kita berwudu, biar wudu kita menjadi sah. Apa syarat sah wudu? Ada 3. Yang pertama, wudunya harus menggunakan air suci yang mensucikan. Udah jelas tuh. Tidak boleh pakai air mustakmal, nggak boleh pakai air yang mukhalid bercampur dengan benda yang larut yang suci, nggak boleh pakai air mutanajis, nggak boleh. Harus pakai air suci mensuci. Air suci mensucikan mana? Air yang bersumber dari 2, yang turun dari langit langsung atau yang tumbuh dari bumi. Kalau diperinci ada 7, kemarin dalam kitab kita sudah dijelaskan. Air hujan, air embun, air salju, mata air, air laut, air sungai, air kali, itu semua air suci mensucikan, dan itu yang sah dipakai wudu. Berarti kalau wudu pakai air teh sah apa enggak? Enggak sah. Kenapa? Dia suci tapi tidak mensucikan. Kalau wudunya kita pakai air najis sah apa enggak? Enggak, kena baju saja berakibat jelek, apalagi kalau dipakai wudu enggak sah. Syarat yang kedua, syarat sahnya wudu apa? Tidak boleh ada penghalang sedikit pun yang menyebabkan air tidak sampai kepada anggota wudu. Bapak, mohon maaf. Kalau misalkan di tangan kita ini, Pak, ini di tangan kita nih wudu ini dari sini sampai sini nih harus dibasuh. Lalu di tangan kita di sini ada cat, maka sebelum kita wudu catnya harus dihilangin. Kalau kita udah selesai berwudu, ternyata di sini ada catnya, udah jelas wudunya nggak sah, ulangin lagi. Udah mau sholat, teman kita bilang di tumit kita ada cat, nggak bener, udang lagi. Kenapa? Berarti ada bagian di kaki yang tidak terbasuh dengan sempurna, termasuk belek.
Kalau bahasa halusnya tai mata. Jadi kalau ada orang udah berwudu tapi beleknya masih ada, suruh ulang lagi wudunya. Kenapa? Anggota matanya berarti ada yang ketutupan sama belek. Waktu dia mau wudu, beleknya belum dihilangin. Hilangin dulu beleknya. Bisa dipahami? Yang ketiga, harus kita bisa membedakan mana bagian yang harus dibasuh, mana bagian yang harus diusap. Kalau bagian yang tadi diusap ternyata kita basuh, sah. Tapi kalau yang harus kita basuh justru kita usap, maka tidak sah wudunya. Jadi daripada wudu yang fardu kemarin, semuanya harus dibasuh. Artinya airnya harus berjalan. Yang diusap cuma satu, mana? Yaitu bagian membasuh kepala. Sisanya kita harus menjalankan air sehingga air bisa terkena anggota wudhu kita. Inilah yang disebut dengan syarat sahnya wudhu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kitab kita terkait tentang sunnah-sunnah wudhu. Kalau bicara tentang sunnah-sunnah wudhu, kata Imam Ar-Rahmani, sunnah wudhu itu ada 70. Sunnah wudhu ada 70. Jadi yang ditulis di sini hanya sebagian kecilnya saja. Dari 70 itu terbagi menjadi 3. Pertama, sunnah sebelum wudhu. Yang kedua, sunnah pada saat wudhu. Dan yang ketiga, sunnah sesudah wudhu. Ingat sekali lagi, ini sunnah, tidak memberikan efek apapun pada wudhu kita kecuali nambah pahala. Kita nggak lakukan, nggak berdosa, karena ini adalah sunnah. Tapi kalau bisa kita mengikuti daripada sunnah-sunnah yang diajarkan ini, maka wudhu kita kayak wudhu Nabi, sempurna, kata Nabi. Mana sunnahnya? Pertama, sebelum kita berwudhu, usahakan keadaan kita itu dalam keadaan menutup aurat. Jangan kita wudhu dalam keadaan telanjang. Boleh nggak wudhu dalam keadaan telanjang? Boleh nggak? Boleh. Cuma kalau bisa di dalam kamar mandi, jangan di tempat wudhu umum nih, di sini nih, Pak Haji Pozan telanjang, ya jangan, nanti geger gitu. Yang kedua, sunnah kalau kita mau wudhu, cari kerannya yang menghadap kiblat. Cari kerannya yang menghadap kiblat, karena sunnah wudhu itu menghadap kiblat. Jadi kalau kiblatnya ke sono, cari kerannya yang di situ. Kenapa? Nabi mengatakan li annal kiblata asyraful jihad. Karena arah kiblat itu adalah arah semulia-mulianya arah kiblat. Kalau kerannya nggak ada yang di situ, kerannya adanya di sini atau di sini, kerannya jangan dipatahin, badan kitanya aja yang menghadap ke kiblat, kerannya di sini. Ini kan kerannya di sini nih, kitanya yang menghadap sono, ngalah gitu. Gak usah pakai bongkar nih kerannya nih, gak menghadap kiblat, jangan. Nyumbang gak seberapa, tapi saya enggak, badan kita aja yang menghadap kiblat. Ini bagi yang wudhunya menutup aurat. Tapi kalau wudhunya telanjang, makruh wudhunya menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat, ontong menghadap kiblat juga makruh, nggak boleh. Maka kalau mau menghadap kiblat itu khusus bagi mereka yang tertutup auratnya. Yang ketiga, kalau bisa wudhunya dalam keadaan duduk, kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, sebisa mungkin. Lalu apa lagi sunnahnya? Di sini dikatakan wasunanul wudhu'i, dan sunnah-sunnahnya wudhu itu isnata asyara, ada 12. Sebelum yang pertama ada kesunahan kita baca ta'awuz dulu. Jadi kita habis persiapkan diri menutup aurat, kerannya menghadap kiblat. Sebelum kita nyalahin air, kita ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baru selanjutnya apa? At-tasmiyatu, yaitu baca tasmiyah. Apa itu? Qiraatu bismillahirrahmanirrahim. Sunnah tuh habis baca ta'awuz, baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau keburu buka keran kita udah baca bismillah,
maka kesunahan baca ta'awuznya sudah hilang. Jadi kalau mau dapat kesunahan ta'awuz, harus ta'awuz dulu baru bismillah. Satu contoh, Bapak dalam sholat itu sunnah baca doa iftitah. Kapan baca doa iftitah? Setelah takbiratul ihram. Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillah, atau Allahumma ba'id terserah. Itu sunnahnya setelah takbir. Setelah takbir Allahu akbar, bismillah. Waktu udah mulai baca bismillah atau sudah mulai baca ta'awuz, kesunahan iftitahnya udah gak ada. Kenapa? Udah didahului perbuatan yang lain. Bapak masuk ke masjid itu punya kesunahan tahiyatul masjid, Pak. Tapi sunnah tahiyatul masjid itu kalau masuk masjid langsung sholat 2 rakaat itu dapat. Tapi kalau masuk masjid Bapak, assalamualaikum, salaman dulu, itu kesunahan tahiyat masjidnya udah hilang. Jadi kalau mau salaman nanti masuk dulu masjid, ke pojok, sholat dulu kita 2 rakaat, baru salaman. Lah kalau kita udah salaman duluan, berarti sholat 2 rakaatnya apa? Bukan tahiyat masjid, tapi nafal mutlak, sunnah biasa. Jadi ada kesunahan, yang kesunahan ini hilang kalau seandainya udah didahului termasuk ta'awuz tadi. Jadi sebelum bismillah lazimkan biasa baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Baru selanjutnya apa? Ghuslul kaffaini ilal ku'aini. Sunnah hukumnya membasuh telapak tangan sampai dengan urat nadi kita. Sunnah nih. Sambil bahasa ini maka kita niat di sini, ya Allah, Bapak, saya niat untuk melakukan sunnah wudhu. Niat ada admin sunanil wudhu, harus niat. Kalau kita dari basuh tangan nggak niat, nanti waktu basuh kuping, waktu kita membasuh seluruh kepala, kita nggak dapat pahala. Kenapa? Nggak niat. Kalau niat wudhunya pas basuh muka, itu kan fardu tadi. Kalau ini kita sunnah melakukan perbuatan sunnah itu sendiri. Jadi walaupun perbuatan sunnah harus dimulai dengan niat. Kalau nggak ada niat nggak sah. Bapak sholat sunnah tapi nggak pakai niat sholat sunnah nggak sah. Dianggapnya olahraga. Kenapa? Nggak niat sunnah. Makanya waktu basuh tangan, ya Allah, saya niat melakukan sunnah wudhu. Sambil itu selesai kita doa, Allahumma hafaz yadaya min ma'asika kulliha. Ya Allah, jaga tangan saya, ya Allah, dari kemaksiatan semuanya jangan. Kenapa? Banyak nih maksiat dimulainya dari tangan. Ngambil gorengan, ngambil 5 ngakunya 2. Kadang melihat janda lewat, tangannya main tepak pantat. Ini tangan nih yang kebiasaan nih, ya kan? Kadang melihat gak jelas, kita kucuk-kucuk pakai tangan biar jelas melihat maksiatnya. Bela-belain ngambil kacamata biar nggak di Facebooknya jelas. Ini banyak maksiatnya kita. Bela-belain ngambil kaca biar jelas warnanya apa. Alhamdulillah. Iya, ini tangan nih tempatnya maksiat. Kita doa waktu basuh tangan, ya Allah, saya niat melakukan sunnah wudhu dan jagalah tangan saya daripada melakukan kemaksiatan semuanya. Gitu. Jangan langsung enggak. Baca tuh. Selanjutnya apa? As-siwak. Maka kita sunnah melakukan siwak bi arokin, dengan kayu arok, au firjaunin atau kayu arjon, au kulli syai'in khosinin, ataupun segala sesuatu yang kasar. Ini nih Pak nih, ini kecil tapi ganjarannya gede nih. Dan satu alat yang sering diumpetin sama setan, siwak ini. Ini siwak ini paling bagus dari kayu arok. Dari kayu arok ini. Nah, sunnah habis kita membasuh tangan, sebelum kita kumur-kumur, kita sunnah siwak. Nabi mengatakan, laula asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau saja saya enggak memberatkan umatku saja, aku berikan perintah enggak memberatkan dia, aku wajibkan buat dia bersiwak. Kenapa? Ganjarannya gede banget siwak. Kita sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih bagus daripada orang melakukan ibadah sholat 100 rakaat tanpa siwak. Banyak ini kesunahan siwak. Bahkan bapak, ibu,
Kalau punya keluarga sakratul maut dan susah keluar ruhnya, salah satu yang memudahkan itu apa? Dengan siwak. Waktu meninggal itu kering, haus dia, nempel bibirnya susah, mau buka-buka susah. Kita yang Ustadz Edi dikenal ya kan, Masya Allah Ustadz gak meninggal Ustadz. Udah dibacain surah Ar-Ra'd belum? Juz 13. Udah Ustadz. Udah dibacakan Yasin belum? Yasin 5 qiraat lah. Udah Ustaz. Sudah dibacakan Bismillah belum 40 kali di telinga kanannya? Sudah Ustaz. Berarti cara yang terakhir baru keluarin siwaknya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bijahi Sayyidina Muhammad SAW. Tempelin di sini. Dijalani sampai 3 kali. Baru tengahnya. Untuk gigit. Bibir kan disusah buka mulut tadi saya kan. Ini buat ibu ya biar ruhnya gampang keluar. Kalau buat sholat nanti saya ajarin. Pegangnya begini nih ya. Kalau megang siwak begini, bukan begini nih. Tangan duanya di bawah nih. Gini. Ini kalau yang susah meninggal dulu ya, ditempel ini sampai 3 kali. Baru tengahnya. Nah mudah-mudahan kebuka dia, mudahin ruh meninggal dunia. Kalau masih pakai siwak nggak bisa, pakai bantal tutup muka, diinjak pakai kaki. Iya, lebih cepat. Tapi langsung pidana itu. Nah, kita pakai yang diajari sama. Jadi salah satu manfaatnya orang menggunakan siwak itu adalah memudahkan ruh keluar dari jasad. Kalau yang dimaksud di sini kesunahan siwak ini, kapan kesunahan siwak ini? Kesunahan siwak ini itu kalau kita dibikin kayak angka 8, ini maaf banget ya, saya ngerokoknya kuat jadi agak kuning. Jadi gigi kita dibikin angka 8 gitu. Ke kanan dulu, ke kanan, bawah, naik ke atas gitu. Bikin angka 8, 3 kali. Kalau kita waktu siwaknya ini mau wudu dan sudah niat pada saat basuh tangan, tadi kan basuh tangan, ya Allah saya niat melakukan sunnah-sunnah wudu, maka habis basuh tangan kita siwakan, gak perlu niat lagi. Tapi kalau kita sunnah siwak ini kapan saja kita mau, kalau kita niat bersiwak dapat pahala sunnah. Apalagi kalau bau mulut kita, udah gak enak nih, ambil siwak, ya Allah niat siwak, dapat pahala 3 kali. Kalau yang cadel anaknya masih kecil belum bisa ngomong, bohong dibilang ya kan, mau, itu biasain. Kalau dia lagi ini suruh gini nih, 3 kali aja baca sholawat. Banyak nih, ada kitab khusus tentang siwak nih, menghancurkan peredaran makanan kita biar gampang dilarut pakai siwak. Kok gini, anak kita mau begini, bismillah, baca sholawat, udah 3 kali setiap hari. Biar dia bisa ngomong R, bisa ngomong H, bisa jelas ngomong. Kalau buat meninggal, udah nempel bibir gini 3 kali, baru tengahnya ya. Baca sholawat bijah itu berkat Nabi Muhammad. Ya Allah wasilah kekasihmu Nabi Muhammad, mudahkan ya Allah. Bukan nanti dia. Itu. Dan ini dibuktikan pada masa nyerang Romawi. Waktu nyerang Romawi itu kayu balok gede, nggak bisa tuh menghajar ini, nggak bisa. Pintu orang Romawi pada saat itu digeber, nggak bisa. Kata Sayyidina Ali, wah ini nggak ada nih. Maka dilaporkan, kata Nabi, mereka yang waktu gotong udah pakai siwak belum? Maka dikasih siwak. Jadi dengan siwak ini nambah kekuatan, termasuk waktu. Jangan pakai kuda liar, kuda loncat, apalagi anjing gila ya. Udah pakai ini sunnah Nabi, olahraga terus ini ya. Dia mulai juga Pak, ya pakai ini nggak bakal pernah berubah, kayak tahu tayangan tetap nih buka, tetap di tangan, biar kata penghadiman di jalan nggak di tempat yang lain. Ini nggak ada sunnah pakai siwak di kuping, nggak ada. Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab itu. Nggak ada, bukan di situnya, nggak ada ngaruhnya gitu, nggak ada. Nah, kalau itu pakai kapur baru sih, biar awet. Kolesterol. Iya, pokoknya itu ada banyak siwak gitu. Nggak tahu di situ ditulis nggak, di situ manfaat siwak di situ di buku terjemahan Bapak. Kalau di kitab yang aslinya dijelasin semua. Jadi demikian siwak itu. Nah, siwak itu hukumnya 3. Pertama, hukum siwak itu
sunnah kapan saja kalau kita niat bersiwak sunnah. Tapi kalau gosok-gosok doang nggak pakai niat ya nggak dapat pahala. Yang kedua makruh. Kapan makruh siwak? Pada saat orang berpuasa dari zawal, dari matahari sampai dengan buka puasa. Jangan. Kalau siwak sebelum azan zuhur. Kalau setelah zuhur bukannya dapat pahala, makruh. Kenapa? Bau surga nih, raihatul jannahnya nanti hilang gara-gara kita siwakan. Jadi biarin aja bau naga sedikit nggak apa-apa. Teman kita bilang nih mau bau surga nggak? Wah, bisa makan jengkol sahurnya ya kan. Nah yang ketiga daripada hukum siwak itu sunnah muakkadah. Kapan? Pada saat kita mau sholat atau sedang berubahnya bau mulut, itu sunnah muakkadah, dianjurkan kita menggunakan siwak. Nah kalau nggak punya kayu arok, nggak punya kayu arjan, boleh dengan sesuatu yang kasar boleh. Sikat gigi itu juga bagian daripada bersiwak, tapi bukan kayu siwak. Jadi kalau sikat gigi boleh nggak boleh, cuma kan repot kalau kemana-mana mau sikat gigi, siwak gigi, sikat gitu, jangan. Apalagi kalau sampai berdarah kan jadi harus najis. Atau pakai benda yang kasar, benda yang khosyanan itu seperti sapu tangan, kain. Boleh, nggak ada itu kita ambil kain gigit, kain kita gini nih, gitu. Boleh. Boleh juga pakai tangan yang kasar, tangan yang biasa dipakai macul boleh, tapi nggak boleh pakai tangan sendiri, harus tangan orang lain. Iya, ada di dalam kitab ini kan direkam ya, ada di dalam kitab Anwarul Masalik. Jadi kita punya teman tukang macul, tangannya pecah-pecah, kasar kan tuh, boleh. Mas pinjem tangannya boleh. Buat apa? Buat siwak. Dikasih yang diambil, kita puterin gitu. Gak apa-apa. Jangan ketawa ya. Ini ilmu. Kalau sudah direkam ini harus dipertanggungjawabkan. Gak boleh tidak bertanggungjawabkan. Tadi sholat 2 rakaat pakai siwak, mohon maaf, itu lebih afdol 70 rakaat daripada sholat sunnah tanpa menggunakan siwak. Ini harus. Saya bilang tadi, jangan sampai nggak punya, ini ganjarannya gede nih. Apalagi orang yang suka ngomong telling story atau apa, siwak ini bisa bikin lancar. Nanti bapak ada masanya ya, kayak saya ngerasain ujian gimana supaya kita ngomongnya nggak grogi di sidang gitu. Nah itu ada, Abi ngajarin dibantu dengan cara bersiwak. Siwak ini bikin kita lancar, bagus bicaranya itu. Nah itu sunnah. Jadi habis basuh tangan niat, sebelum kita kumur-kumur kita pakai siwak dulu. Lalu apa saja? Setelah itu al-madmadatu, kita sunnah untuk kumur-kumur. Jadi kumur-kumur sunnah. Kata kita ngelihat, wah airnya keruh, nggak usah kumur-kumur karena dia sunnah. Apa itu madmadah? Wahia idkhalul ma'i fil fammi, yaitu memasukkan air ke dalam mulut kita. Waktu kita masukkan bilang Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukri hisni ibadati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, cukup sampai situ. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu saya lisan ini biar gampang berzikir dan gampang bersyukur kamu. Ada orang yang bibirnya susah banget dipakai berzikir, tapi kalau dipakai gibah 3 jam kuat. Tapi kalau baca la ilaha illallah, itu tahlilan udah ngeliat tukang tahlil lama amat. Berapa lagi? 70 lagi. Lama, gila la ilaha illallah dibilang, tapi gibahin temen itu dari beduk maghrib sampai ketemu subuh kuat. Ada lagi orang yang gak gampang bersyukur sama Allah. Orang kalau gampang bersyukur sama Allah, apa saja keadaan dia baik, dia langsung alhamdulillah ya Allah. Kasih sehat alhamdulillah, kasih minum kopi alhamdulillah, kasih makan alhamdulillah. Kenapa? Lisannya gampang terima kasih. Karena ada orang yang lisannya gak gampang terima kasih. Disuguhin gitu, apaan nih? Ini makanan manusia. Makanan manusia dibilang. Ini orang yang lisannya gak pandai bersyukur. Kalau dia gak pandai bersyukur, nanti dicabut sama Allah nikmatnya, gak punya rasa di lidahnya baru tahu. Makanya waktu kumur-kumur, ya Allah, jadikan mulut saya ini mudah berzikir, mudah mengucapkan terima kasih. Waktu kumur-kumur dipakai. Apalagi sunnah yang kelima, al-istinsyaku, yaitu sunnah istinsyaq. Apa itu? Wahwa idkhalul ma'i fil anfi, yaitu memasukkan air ke dalam lubang hidung.
Kita doa juga, ya Allah, saya masukkan air ke hidung, mudah-mudahan kau perkenankan hidung ini untuk mencium surganya Allah. Kita berdoa sama Allah, waktu masukin air ke dalam hidung kita, kita niat sama Allah, mudah-mudahan hidung kita bisa mencium surganya Allah. Rasulullah itu pernah mengancam, dan didengar oleh Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar begini, tidak ada satu dosa kemaksiatan kecuali nanti dibalas sama Allah itu di akhirat. Bapak ibu yang maksiat di dunia itu nggak dibayar di dunia, nanti dibayarnya di akhirat. Tetapi khusus satu dosa ini Allah berikan DP-nya di dunia, di akhirat Allah berikan sempurna akibatnya. Siapa? Dosa anak yang durhaka sama ibunya. Dia bukan cuma di akhirat, di dunia udah dikasih DP-nya, hidupnya nggak bakal senang, hidupnya nggak bakal bahagia. Kalau dia nggak minta maaf, dia hati-hati, meninggalnya bisa su'ul khatimah. Kata Sayyidina Umar bilang begini, kalau ada anak berani sama ibunya, berani sama bapaknya, dia nggak minta maaf sama ibu bapaknya, nanti surga itu dalam radius 1000 tahun perjalanan, wangi surga udah kecium. Ini surganya masih jauh, kita masih jalan 1000 tahun perjalanan, tapi wanginya surga udah dicium. Tapi buat anak yang berani sama orang tuanya, durhaka sama orang tuanya, jangankan masuk surga, nyium bau surga diharamin sama Allah. Hati-hati sama orang tua. Ente berantem sama yang lain gak apa-apa, pukul-pukul. Tapi kalau sama orang tua kayak budak di hadapan tuannya. Hati-hati, gak boleh. Baunya aja enggak, kita minta ya Allah, jangan sampai nih hidung gak bisa nyium bau surga. Bau rendang kecium, ya kan, bau jengkol kecium, surga gak kecium. Nauzubillah min. Doa tuh pas masukin hidung supaya minta bau surga. Apa yang selanjutnya? Tahlilul lihyatil kasati, sunnah kita untuk memasukkan air kepada jenggot yang lebat. Kalau tadi Pak, kalau jenggot kita tipis nih kayak Bapak, tipis pas wudu begini aja, basuh mukanya nih. Nih, kesini ini, udah cukup. Kalau yang tipis, kalau yang lebat ya udah, begini nih. Udah, nggak kena dagingnya nggak apa-apa. Cuma nanti sunnah dia gini nih, nyala gitu, nyala gitu, paham? Supaya apa? Airnya masih kena. Tapi kalau masih jenggot, biasanya mohon maaf, yang jenggotnya banyak sampai segini tuh, kayak siapa ya? Ya kayak imam di Mekah itu kan umumnya begitu, sudah yang tebel-tebel gitu. Nah itu wudunya gitu, dia punya sunnah gini, mainkan air di sini supaya apa? Kena anggota. Kalau kita yang tipis udah, pas basuh muka lewatin bawah, aman udah diangkat. Itu sunnah. Apalagi mashu jami' ra'si, sunnah kita membasuh seluruh bagian kepala kita, hukumnya sunnah. Kenapa? Karena mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, sebagian kepala saja udah cukup. Bahkan mazhab Syafi'iyah nggak perlu lagi kita kena kulit, nggak apa-apa, kena rambut cukup, yang penting rambutnya masih di kepala. Tapi kalau mau dapat ganjarannya gede, sunnah waktu basuh kepala itu semuanya. Jadi lewat gitu, ambil air gini, sampai belakang, tarik lagi ke depan. Ini sunnah sempurna. Tapi kalau ngikutin mazhab kita Syafi'iyah, ambil aja sedikit. Ini air, buang, masih ada air sedikit, tempel di sini, sah. Atau di belakang sini, pakai sanggul di sini ya kena, sah. Kenapa? Masih bagian kepala kita. Bahkan gak usah kena kepala, kena rambut kepala masih sah. Yang penting rambutnya masih ada di kepala kita. Kalau ini kan rambutnya udah keluar nih, ini nggak sah nih kalau kita di sini. Kalau mau pakai air setetes, taruhnya paling atas. Itu hukumnya fardu. Tapi kalau basuh semua hukumnya sunnah. Masul udzunaini bima'in jadidin, dan sunnah mengusap kedua telinga dengan air yang baru. Karena ada yang mengatakan begini bisa nih. Nih basuh gini nih. Bisa. Enggak. Kalau dia muka udah muka, kuping cuma kena doang. Nanti udah selesai basuh kepala sebelum kaki sunnah. Kalau sunnah kuping langsung jalanin dua-duanya, tempel di sini, telunjuknya di sini, jempolnya di luar, udah ngikutin jalan. Nanti keluar sendiri dia. Ambil berapa kali? 3 kali sunnahnya.
tahlilu asoba al-yadaini warijlain, dan sunnah menyela-nyela jeriji-jeriji yang ada di dua tangan dan di dua kaki. Begini pas basuh tangannya tuh. Kan ini dulu nih, basuh kanan dulu kan, oh begini tuh. Supaya apa? Airnya masuk baru ke sini. Sini sama juga masukin sini. Kaki masukin kaki satu-satu. Kanan yang ini dulu masukin. Terus supaya apa? Supaya kita yakin air wudhunya masuk semua. Sekarang gini doang gitu. Sah nggak? Sah nggak? Sah. Karena yang penting airnya nyampe dan harus yakin nyampe. Tapi kalau nggak yakin nyampe harus begini. Apalagi taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan arah yang sebelah kanan dari sebelah kiri kalau ada kanan dan kiri. Kecuali telinga, kalau telinga bermakna bareng langsung. Yang ketiga, yang ke-11 taslilut toharoh. Sunnah membikin 3 kali. Sebenarnya wudhu 1 kali cukup, tapi sunnah untuk bikin 3 kali. Muka nih sekali cukup. Tapi sunnah melakukan taslis 3 kali biar sempurna. Yang ke-12 yang terakhir al-mualatu. Sunnah terus menerus. Berarti boleh dong wudhunya dipisah-pisah, boleh. Itu yang saya sering katakan berulang kali. Wudhunya muka di rumah, tangannya di jalan, kirinya di jalan, kepalanya di jalan, kanan di kantor, kiri di masjid, boleh. Tapi bagusnya mualah. Selesai wudhu jangan langsung doa, menghadap kiblat, baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar 1 kali. Supaya inilah yang dikatakan guril muhajjalin, wajah yang terang seperti terangnya pada saat malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Pelan-pelan. Ini insyaallah diharapkan pada hari di mana manusia dibangkitkan, wajahnya jelek, wajah kita sempurna, ganteng, kelihatan jauh lebih bersih tanpa menggunakan MS Glow, Nivea dan lain sebagainya. Wardah, cewek pakai Wardah, imam pakai Wardah. Iya. Allati tubtilul wudu'ah, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Ya bunayya, wahai anakku, idza tawadda'ta wudu'an kamilan. Ketika kamu melakukan wudu dengan wudu yang sempurna, ya juzu laka, maka diperbolehkan buat kamu antusalliya, untuk melakukan ibadah salat bihi, dengan wudu itu, as-shalawatil muta'addidah, dengan salat yang berulang-ulang. Wudu yang kita punya itu boleh kita pakai ibadah, sholatnya berulang-ulang boleh dengan 1 wudu. Bagi orang yang wudu sempurna, bagi orang yang wudunya nggak punya alasan. Beda sama yang sul-sul baul, dia punya kencing sering-sering, nggak boleh. Sekali sholat wudu lagi nanti dia. Tapi kayak bapak yang normal, wudunya belum batal, boleh buat sholat yang lain. Sampai kapan? Malam taktil umuru, selama belum datang perkara-perkara allati tubtilu wudu'aka, yang perkara itu dapat membatalkan wudu'mu. Wal umur lati tubtiluhu, dan perkara-perkara yang dapat membatalkan wudu, tusamma nawaqidul wudu'i, itu dinamakan perkara-perkara yang merusak wudu. Dan nanti kita harus paham, dalam ibadah kita wudu itu bisa batal. Nah, perkara yang dapat membatalkan wudu itu ada 5. Kita perlu pahamin satu persatu perkara manakah yang dapat membatalkan wudu, sehingga kalau sudah batal tidak sah ibadah kita, harus mengulang wudu kita. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau dipertanyakan. Ini cepet banget ya, sholatnya sampai 12:30. Makanya diperpanjang nggak? Enggak ya, besok kita bahas tentang hal yang membatalkan wudu. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup terkait apa saja di. Ya. Iya, tadi saya pengen tahu di luar tema wudu tadi yang saya sampaikan ada manusia yang sakarat mautnya susah gitu ya.
itu bukannya apanya umur dan ini ditentukan Allah gitu ya? Betul. Gitu. Kok ada yang sulit gitu gimana tuh? Iya. Mohon penjelasan tadi. Iya. Nabi mengatakan, yamutul mar'u ala ma'asya alaih. Seseorang itu akan dimatikan oleh Allah sesuai dengan gaya dan pola kehidupannya. Kalau hidupnya bagus, meninggalnya gampang, husnul khotimah. Tapi kalau orangnya buruk, apalagi ada hak-hak orang lain yang belum diselesaikan, hati-hati, meninggalnya bisa su'ul khotimah. Su'ul khotimah ini bisa secara kontan meninggal, bisa juga diberikan sakratul maut yang lama. Buat apa? Menghapus dosa-dosanya. Jadi dibikin sakratul maut lama itu, sakit yang lama apa? Ada dosa-dosa kemanusiaannya, dosa-dosa sama Tuhannya. Yang dosa kecil itu dihapuskan dengan sakit kita. Makanya sakit ini jangan langsung berobat. Sunnahnya 3 hari baru berobat. Supaya apa? Kita paham nikmatnya sehat dan bisa jadi menghapus dosa. Nah, cuma kita, mohon maaf, beribu maaf, kalau memang sakratul mautnya cuma sehari semalam, itu lumrah biasa. Kenapa? Keluarnya jasad itu dari tubuh kita, sakitnya luar biasa itu. Dingin dari ujung kaki. Karena dalam kitab Daqaiqul Akhbar, setiap persendian kita nanti pamit. Yang di ujung kaki ke sini, maafin ya kalau ada salah, nanti kita berjumpa lagi nanti kalau Allah mengumpulkan kita. Dari sini ke sini pamit terus sampai ke atas. Maka dari sini udah mulai dingin terus. Itu lama, ada yang sampai sehari 2 hari. Kalau yang sehari 2 hari itu masih lumrah. Memang Allah pengen keluarganya sadar. Nih insaf nih, ibu lu mau meninggal dunia, jangan maksiat dulu. Yang sakit, mudah-mudahan sakitnya yang lama jadiin penghapus dosa. Tapi kalau sampai 12 tahun, kayak di Kebayoran Baru nih, Masjid Bacang 12 tahun. Di belah Masjid Himatul Masakin, sakratul maut 12 tahun. Itu seakan-akan Allah ngasih tahu ke anaknya, berubah, ente pejabat, tapi ente nggak mau berubah nih, ibu ente nih 12 tahun bayang. Itu kan jadi fitnah. Jangankan 12 tahun gitu. Satu saja, mohon maaf ya, 1 minggu lebih, 1 bulan lebih, orang nggak meninggal-ninggal, tetangga pasti bilang, dulu dia pasang keluhnya di mana, pasang apa namanya, susuknya di mana. Jadi jelek nggak? Jadi jelek. Padahal bisa jadi memang Allah pengen ngapusin dosa. Maka anaknya malu, bingung, ya Allah gimana orang tua biar cepat meninggal, keluarga malu nih, fitnahnya di mana-mana. Maka ditunjuklah Ustadz, siapa yang rajin ngaji? Ada Pak karyawan tapi rajin nih, namanya Ustadz Edi Junaidi. Panggil Pak Ustadz, tolong ini orang tua saya, ente bisa baca Quran enggak? Ya Allah, aneh baru Iqra 1. Udah tua, punya cucu masih Iqra 1. Ya udah, ini perhatian buat antum. Kalau antum nggak bisa baca Quran, anak harus baca Quran. Sekarang saya bantu, bacain surah Ar-Ra'd juz 13. Karena surah Ar-Ra'd manfaatnya kata Nabi dalam kitab Fadhilul Quran ditulis oleh Syekh Ahmad Musyafa Umar, Ar-Ra'd itu mudah keluar itu dengan Ar-Ra'd. Alif Lam Mim Shad. Abang bacain itu belum sampai selesai, insya Allah ruhnya udah habis. Ternyata Allah kasih bas baca Ar-Ra'd belum meninggal. Jangan takut kita. Ganti baca surah Yasin. Kata Nabi, Yasin 5 quri'at lahu. Yasin tujuannya untuk apa kau baca? Kalau kau punya hajat apapun, baca Yasin. Maka kita bilang, ya Allah, bijahi surat Yasin, wa bijahi Sayyidina Muhammad, ya Allah, dengan keberkahan surah Yasin, keberkahan Nabi Muhammad, ya Allah, mudahkan sakratul maut, ya Allah, kasihanilah dia, baca Yasin sampai ilahi turja'un. Sebelum turja'un saja insya Allah udah meninggal dunia. Sampai turja'un gak bisa meninggal dunia. Cara yang ketiga, telinga sebelah kanan Bismillah 40 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Itu udah nangis tuh, udah gak kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah 40 kali. Udah baru keluarin jurus yang terakhir, namanya siwa. Bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Teriak dia karena mau keluar, sakit. Jadi kalau ada orang kejang keluar air kencingnya, matanya melotot, keringetan, memang sakitnya luar biasa. Itu luar biasa. Seperti
Digambarkan si Imam Qurtubi itu kayak kambing masih hidup, tapi ditetelin kulitnya, masih hidup kambing. Jerit nggak tuh kambing? Itu sakratul maut lebih sakit daripada kambing. Baru ditempel ini ke sini nih, baru meninggal. Tapi selama saya ngadepin orang yang sakratul maut, tidak sampai keluar 4 jurus itu udah meninggal. Bacain Ar-Ra'du, bacain surah Yasin. Terkadang kami masih dipaksa gitu, nggak bisa. Ustaz tolong bacakan Quran. Nah, kalau kita diminta bacakan Quran, bacakan surah Yasin. Niatkan, mudah-mudahan murah gitu. Baru kita kasih, kita jalan gitu dari Jakarta ke Parung. Baru nyampe Ciputat, kabur Ustaz, innalillahi udah meninggal, alhamdulillah. Karena memang tujuan baca Yasin seperti itu. Kita ini Ustaz udah kayak dokter, orang apa aja disangkanya bisa. Nah, kayak begini klinikan gini, bukan klinikan, ini ajaran Nabi kayak gini. Walaupun kita bukan Ustaz, dicatat, karena nanti manfaatnya buat orang tua kita. Kebangetan kalau nggak bisa baca Yasin, Ar-Ra'du, Bismillah, kebangetan. Apalagi orang Islam gajinya lebih sebulan 13 juta, beli siwak 10.000 nggak kuat. Ya Allah, fakir antum. Fakir, biar nanti yang beliin kalau emang antum nggak mampu beliin ini. Aduh, bahaya ini. 10.000 ini di Shopee 5.000 udah tempatnya. Iya, Parung toko Fatimah di dalam itu ada siwak. Oh, ganjaran yang gede. Iya, jual di siwak 5.000 gitu. Siwak syariah gitu. Sunnah Nabi. Makan soto Betawi bisa, beli siwak kayak bisa. Berat. Nah, ini terkait tadi sakat. Jadi terkadang Tuhan pengen ngampunin dosanya, dikasih sakit yang lama, sakrat yang lama. Cuma supaya tidak fitnah, 4 hal tadi ya, jangan sampai nggak dicatat. Jangan telepon malam-malam, baca sendiri. Buktikan omongan saya. Ini Rasulullah yang ngajarin, guru-guru kita yang ngajarin dalam mempermudah sakratul maut. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Iya, baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena memang waktunya luar biasa cepat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masih melanjutkan tentang perkara-perkara apa sajakah yang dapat membatalkan wudu. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.